Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in. Khususan ila musannif kitab Safinatun Najah Sayyid Salim bin Sumil Al-Hadrami wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Astaghfirullah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan manfaat barokah maslahah wassafa'ah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wa yajibulan wajib ma'al qadha'i sertani qadha li saumi maring wong poso apa al kafaratul udma kafarah gede wa ta'zirulan hukuman takzir ala ing atase man manungsa wong afsada kang rusak saumahu ing posone man fi ramadhana yauman kamilan di dalam suatu hari di bulan Ramadan bijami'in tamin dengan jima bersetubuh yang sempurna athimin bihi menyebabkan dosa besar baginya lisaumi terhadap orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, ini tentang hukum qadha dan kafaratul udma bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, terutama juga penjelasan tentang kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan berpuasa, yaitu jami'in tamin, jima sempurna di dalam hari-hari bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, wa yajibu mal qadha'i, di samping qadha itu ada suatu kewajiban yaitu kafarat, nggih. Wonten poso ada, wonten poso qadha. Sami dengan salat, ada salat ada salat qadha. Panjenengan kalau sholat pada waktunya atau di dalam waktunya atau masih ada waktunya, jenengan sholat di awal waktunya, di dalam waktunya, atau di akhir sebelum waktunya berakhir, ya akhir waktu, maka itu adaan saat ini, ngoten ya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Iku artinya saat ini, nggih, saat ini. Lek panjenengan mengqadha salat cuma mengganti adaan dengan qadhaan. Ngoten mawon. Misal jenengan subuh kawanen, ya, subuh kawanen awan. Tidak kemudian panjenengan wah wis kasep, enggak usah salat, mboten. Dalam posisi apapun kita, asal syarat sudah terpenuhi, maka tetap wajib kita melakukan sholat. Subuh misalnya kesiangan, ya, saya juga sering juga kesiangan, ya, mungkin juga sama, mungkin dari capek dan sebagainya. Nah, langsung ambil wudhu, ya, atau kalau dalam kondisi hadas besar, mandi besar, langsung kita sholat subuh dengan niat adaan diganti qadhaan, tetap lillahi, fardhon lillahi ta'ala. Kalau panjenengan subuh kesiangan, kemudian sholat qabla subuh menjadi sebuah amalan istiqomah lho nggih. Setiap itu dilakukan, kemudian subuhnya kesiangan, maka sebelum qadha subuh jenengan juga didahului sholat qabla subuh. Menapa? Sebab sudah menjadi satu kebiasaan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu adaan, ya. Kalau qadhaan itu adalah melaksanakan ibadah di luar waktunya, ya, di luar waktunya untuk mengganti ibadah yang tidak sempat dilakukan. Jadi tinggal niat yang adaan diganti qadhaan.
Sama dengan ibu-ibu ketika prei poso itu ada apa niat poso itu nawaitu sauma ghadin an adai kan adai diganti qadai ngoten mawon nggih qada lillahi taala lho gak apal basa Arab ya basa Madura mendon napa lho agama digawe gampang tapi roh ilmune niku luwih sae tinimbang gampangno perkara gak duwe ilmu niku ilmu ta'awur nggih kita kitab ta'awur ya niku ngeten dadi adian kodan ngoten nggih nah ada perbedaan ngeten kalau ngomong eling antara mazhab Syafi'i ya dengan mazhab Hanafi. Kalau kita misalnya ketiduran kemudian asar jam 3 misalnya jam 3 pas asar kemudian kita bangun jam 3 kurang 10 menit dengan wudhunya persiapan pakaian sarungan dan sebagainya akhirnya apa jam 3 kurang 5 menit ya ketika takbir Allahu Akbar azan maka menurut mazhab Hanafi masih dikatakan adaan Hanafi. Ya, sebab ukuran batas dari mazhab Hanafi adalah ketika orang sholat masih ngumani takbir ihram Allahu Akbar kemudian azan asar maka menurut mazhab Hanafi itu masih boleh diteruskan. Nah, saya paham nggih? Mazhab Syafi'i berbeda. Ketika panjenengan Allahu Akbar takbir ihram azan ndak nyampe sudah. Tapi ukurannya adalah panjenengan salat akhir waktu ngumani kok cara Indonesia ya. Menangi cara Jawa ya. Mendapatkan satu rakaat ya, satu rakaat kemudian azan maka lanjutkan sebab menurut mazhab Syafi'i itu masih ditolerir untuk melanjutkan sholat paham ya nah niki ojo kemudian jenengan nggih hukum dhewe Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar weh Allah ngerti kok aku telat ya tunggu azan mendingan diqadha nggih jadi qadha niku asar rumiyin baru jeneng qadha zuhur ngoten nggih jadi enggak usah ta'awur nah Baradi rahimakumullah. Jadi qadha itu apa artinya? Qadha itu artinya melaksanakan suatu ibadah di luar waktunya ditentukan ya, oleh syariat, ditentukan oleh fikih. Jadi kita enggak ngawur sebagai pengganti ibadah yang kita tinggalkan karena unsur lupa atau unsur sengaja atau unsur yang tidak memungkinkan. Itu bisa diqadha. Okay. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa orang puasa harus qadha? Ya, sebab itu harus diganti waktu lain. Ini adalah firman Gusti Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan musafir lalu ia berbuka ya maka wajib baginya mengganti ya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Jadi orang musafir itu boleh tidak berpuasa. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an boleh. Kalau misalnya panjenengan kuat puasa ketika perjalanan safar juga tidak apa-apa. Ya, sebab untuk orang perjalanan ya Quran mengatakan bagi orang perjalanan safar itu boleh berbuka. Ini Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an tidak menerangkan detail perjalanannya bagaimanakah yang bisa yang bisa berbuka atau tidak puasa lah. Ini hadis. Ya, baru kita buka hadis. Gak kemudian panjenengan kembali kepada Al-Qur'an. Kalau kita kembali Quran nek ngarani arti mau orang safar. Nah safar itu sepundi? Yo kembali ke Al-Qur'an.
Lek sampean kembali ke Quran terjemahan mawon, ibu-ibu belanja sentolang, yo safar. Lho nggih, safar. Kemudian ibu-ibu belanja tonggoe ngoten metu omah niku pun safar. Karena safar perjalanan menuju ke ngoten kemana. Itu sudah safar. Makanya kalau orang tidak punya ilmu ilmu tafsir tentang ilmu-ilmu, kalau orang menafsirkan Quran itu ada 17 syarat ya. Pasti hafal Quran. Hafal Al-Qur'an. Kula panjenengan hafal pinten? Boten hafal. Ya sing eco tomot ulama. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa demikian? Karena ayat itu mengatakan boleh berbuka bagi orang yang dalam perjalanan, maka dia sahabat Nabi yang ahli puasa, ya. Jadi sahabat ini ahli puasa. Tiap hari pokoknya sering poso dia sahabat ini. Sinten namine? Sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah bin Amru al-Aslami radhiyallahu an yang wafat tahun 712 Masehi ya di Madinah. Beliau ketika ayat ini turun dia mamang. Loh, saya setiap perjalanan terus berpuasa. Tetapi ayat tadi mengatakan boleh berbuka ketika dalam perjalanan, diganti dengan hari yang lain. Maka dia tanya kepada Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi tanya, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fis safari. Wahai Rasulullah, saya masih kuat berpuasa ketika dalam perjalanan, musafir. Fahal ala junahun, apakah saya berdosa Kanjeng Nabi? Apakah saya berdosa? Apa saya salah dia? Ya. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hiya rukhsatun minallah. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman akhoda, barang saya mengambilnya fahasanun, maka bagus ya, ya. Faman ahabba, barang siapa yang suka ayyasuma, puasa dalam perjalanan, fala junahun, tidak ada dosa baginya. Loh, ini pilihan saja ya. Lah, apakah setiap safar itu pilihan? Yo, ulama fikih yang menjawab, bukan hadis. Inilah perlunya ilmu, ngoten lho. Jadi Quran begini, hadis begini, kan belum jelas nggih. Yang bagaimanakah? Ya, akhirnya ulama fikih beristihad dengan dasar Quran dan dengan dasar hadis. Ya, akhirnya beda pendapat, ya. Itu tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bagaimana yang dimaksud dari hadis Hamzah bin Amru al-Aslami? Ya, akhirnya ulama beda pendapat. Sebab salah satu ikhtilaf perbedaan pendapat adalah istinbatul hadis atau mengambil hadis dan berbeda untuk menafsirkan sebuah hadis. Ya. Jadi ulama kemudian menentukan hukum safar yang bagaimanakah yang bisa berbuka. Quran jelas boleh berbuka, boleh tidak berbuka asal mengganti yang lain. Hadis Nabi mengatakan, oh itu rukhsah, kemudahan dari Allah. Sampean gak poso yo api, ya. Sampean poso terus yo api. Loh gitu. Hanya pilihan saja. Lah belum kemudian ulama fikih enggak berhenti, masih koma. Gimana caranya menentukan tentang safar yang boleh orang tidak berpuasa? Nih, ya. Contoh, berapa jarak orang musafir itu ketika boleh berbuka atau tidak berpuasa itu berapa? Apakah dihitung harinya, perjalanan hari, atau dihitung panjangnya perjalanan, kan begitu? Beda pendapat. Ada yang mengatakan hitung harinya jalan kaki, ya biyen kalau kendaraan unta. Sehingga yang dihitung orang jalan kaki dan orang naik onta. Dihitung berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya.
Sekarang tidak, ya. Sekarang tidak. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekian kilo. Kalau diartikan hari, lamanya hari tidak bisa sekarang, sebab semua orang sekarang menaik kendaraan. Kalau dengan jalan kaki dari sini ke mana? Ke Nganjuk bisa juga sehari. Ya. Bisa kosor deh. Tapi kalau misalnya sini Nganjuk, ya itu kalau berapa jam ada tol juga dengan 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam nyampe. Nah ini beda pendapat lagi. Sudah, karena fikih itu dinamis. Fikih itu dinamis. Syariat itu seperti matahari, kita tidak bisa rubah-rubah. Tetapi dampak sinar matahari itu disikapi oleh manusia. Begitu. Gak boleh kemudian kita mengatakan syariat harus ditata. Noto apa nih? Syariatnya sudah benar. Cuma tergantung dinamika manusianya, bagaimana meletakkan itu di setiap tempat dan masa. Ya, udah ikut ulama, enak ulama. Nah, akhirnya perbedaan pendapat. Ya, kasusnya misalnya dalilnya apa? Jelas, ya. Kemudian bagaimana kenyataannya, sehingga muncullah yang namanya istinbat hukum dalam fikih, yang namanya pendekatan tahqiqul manab. Apa itu? Ya, ikhtiar, ulama berikhtiar, berusaha untuk memastikan suatu hukum dengan alasan atau ilat berdasarkan dasar dalil dan juga berdasarkan fakta atau realitas. Ini. Kalau sampai kembali ke Quran, tidak ada tentang tangkihul manab atau takhrijul manab dan sebagainya. Sehingga para ulama mengolah dengan ilmu masing-masing, akhirnya perbedaan pendapat. Dalam hadis perjalanan bagaimana orang poso, ukurannya bagaimana? Oke, sepakat qashar, okay. Yang dihitung adalah marhalah, jarak qasharnya dihitung, berapa panjang perjalanan. Beda lagi. Ya kalau sepakat begitu berapa kilo? Beda lagi. Ya ini fikih ini kan. Ini fikih. Lah di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Daraqutni, itu ada ukuran yang dipakai para ulama fikih, bahwa Nabi perjalanan dari Mekah ke Usafan, ya ada daerah nama Usafan, itu 4 burud. Ya, nah ini masalah lagi, burut yang bagaimana ukurannya. Jadi orang awam nggak mungkin mampu Pak untuk mengukur tentang ini. Ya. Jadi harus taklid itu penting, taklid ikut itu penting karena kita nggak mampu. Ya, nggak kemudian ketika kita mampu sesuatu mengukur tingkat kemampuan kita dengan kemampuan umat, ini nggak adil, tidak adil. Ya, ini terserah kemampuan masing-masing. Nah, menurut Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ulama Mesir yang wafat tahun 2015 yang lalu, ya ulama Syafi'i, dia mengatakan rata-rata jumhur ulama mengatakan bahwa rata-rata marhalah qashar, jarak perjalanan yang bisa dikosor sebagai batas untuk kemudahan tidak berbuka seorang musafir itu 90-an kilometer. Sebab Wahbah Az-Zuhaili itu beristihad menghitung 4 burud, jarak antara Mekah dan juga antara Mekah dan Usafan itu dihitung oleh beliau ketemu 89 kilometer. Sehingga banyak ada juga mendapat 100 sekian, 93 sekian, di rata-rata oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili 90-an kilometer. Ini diambil oleh para ulama sekarang, termasuk ulama dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dan dari mazhab Hambali. Beda. Ukuran kitab-kitab dulu Pak dengan sekarang beda. Sebab dulu ukurannya itu jalan kaki, naik onta. Sekarang naik mobil. Tidak bisa onta disamakan dengan mobil. Walaupun orang nggak punya mobil, pasti naik mobil.
Olen naik bis. Lah itu nggak mungkin jalan kaki. Berarti ulama kita hebat-hebat untuk istinbat hukum. Bagaimana dalilnya? Lah itu salah satunya memakai metode namanya tangkikul manat. Berdasarkan hadis syar'i, dalil dikaitkan dengan realitas di lapangan. Nah kalau nggak ngerti tentang ini akan sulit untuk matuk. Betul. Sehingga banyak orang di medsos itu sering salah. Lah enggak salah bagaimana beliau yang dia enggak pernah belajar usul fikih, enggak pernah belajar qawaidul fikih, enggak pernah belajar yang hafal-hafalan itu ya. Itu enggak pernah, ya enggak matuk ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya akhirnya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ini beristihad menghitung berapa sih panjang 4 burut dari Mekah ke Usafan. Riwayat Ibnu Abbas ya. Akhirnya beliau dalam kitabnya berani mengatakan ya bahwa jarak itu adalah 88,704 km digenapkan menjadi 89 km. 4 burut atau dalam bahasa lain 4 barit itu sama dengan 16 farsah. 16 farsah sama dengan 48 mil. 1 mil sama dengan 3.500 hasta. Ya, ini tinggal ngalikan ketemu berapa? Ketemu 89 kilometer. Dengan maksimal perjalanan safar ya yang bisa qashar itu jumhur ulama adalah maksimal 4 hari. Niki nggih. Lah ini lek qashar lho nggih. Akhirnya kembali, berarti para ulama ukuran orang yang boleh berbuka ketika puasa adalah jarak qashar salat. Ya. Loh, ini beda lagi. Jalan kemana dia? Dirinci lagi. Jalannya kemana? Ya, pas kok jalannya ke sana ke istri kedua. Lah ini repot. Karena apa? Karena syarat dari musafir salah satunya adalah perjalanan untuk kebaikan. Ini nyenengan silaturahim nggih baik, nyambut gawe nggih baik, pokoknya kebaikan dan tidak ada unsur maksiat. Ini loh rinci sekali fikih ini para hadirin nggih, rinci sekali. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasa? Mohon maaf para hadirin, saya meluruskan terutama orang-orang bekerja yang berat di siang hari ketika Ramadan, ya. Saya nggak mengatakan profesinya apa, yang intinya berat dilakukan ketika siang hari Ramadan dan boleh berbuka. Tetapi banyak yang keliru. Walaupun kerjaannya berat, ya tidak boleh kemudian tidak niat setiap malam. Hati-hati. Ya, karena kalau dia mengatakan gak poso, gak kuat, tapi dia tidak niat berarti sudah sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan. Ini fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan walaupun kerjaan sampean berat setiap hari, tetapi dianjurkan, diwajibkan tabayid, niat puasa di malam hari tetap. Nah, urusan nanti bekerja jam 1 mukel, jam 2 mukel, atau maghrib kurang 2 menit mukel, itu tergantung kondisi di lapangan. Boleh membatalkan puasa. Bojo-bojone sing kerja berat dielingno niki saestu. Lek misale kerja berat kemudian aku kerjaku apet terus gak poso, awas, ini hati-hati, berdosa besar. Nggih, berdosa besar. Tetap niat di malam hari walaupun enggak sahur. Boleh. Enggak sahur boleh. Sahur sunnah ya. Apalagi ikut sahur. Tetap niat. Ya. Apakah orang yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan, pekerja berat, bisa ikut tarawih? Ya silakan. Tarawih silakan sunnah, enggak terkait dengan puasa yang tarawih. Itu sholat malam.
Ya akhirnya ikut niat bareng nawaitu sauma. Lusa, pun sah. Kalau urusan besoknya itu mukel, berarti sudah memenuhi syarat di dalam fikih. Ini coba saya luruskan. Ya kalau jenengan aku upload kerjaku wis gak poso-posoan, hati-hati. Itu semua ulama sepakat yang sengaja ngomong begitu berarti dengan sengaja tidak mengerjakan puasa atau kewajiban puasa Ramadan dan dianggap di dalam al-kabair orang yang berdosa besar. Nanti saya akan jelaskan efek orang yang sengaja tidak puasa. Berat sekali nanti ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, balik lagi ya, ini hanya meluruskan saja ya, luruskan saja. Jadi tetap bagi yang bekerja berat ya, walaupun wah wingi abot seru, menit tambah abot, ya biarkan abot. Tetap syarat kita adalah tetap dengan tabayyid, niat di malam hari. Paham ya? Niki lek saged nggih, lek saged sing kados wingi nggih, niat 1 bulan ya, satu kali ditambah niat per hari, khawatir luput. Nah ini kan masih bisa mendapatkan niat puasa. Paham nggih Bu? Lah ini bojone dielingaken. Ya, tetap niat Pak, niat. Apa? Tetap niat. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja? Ya. Alasan apapun tidak diterima oleh syariat, abot, tukang kuli dan sebagainya, tidak ada alasan. Karena niat wajib Ramadan harus dilaksanakan. Perkara besoknya nggak kuat mokel dan membahayakan diri sendiri atau nggak kuat atau apapun alasannya, boleh berbuka puasa sebelum waktunya ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, contoh di dalam kitab Az-Zawajir ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan orang yang sengaja tidak berpuasa maka dalam al-kabair atau dosa yang besar. Juga termasuk dawuhnya Imam Az-Zahabi As-Syafi'i yang wafat tahun 1354 Masehi ya, itu mengatakan juga termasuk dosa besar. Ini hati-hati para hadirin. Kenapa? Ada 2 hal yang harus diketahui bagi orang-orang sengaja tidak berpuasa. Hati-hati, kerja kuapot terus gak poso-posoan, hati-hati. Ini tidak boleh bicara begitu. Tetap wajib puasa, perkara enggak kuat urusanan nanti ya, ini ya. Satu, ini ada dalam riwayat banyak hadis, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Nasa'i dan sebagainya, Imam Hakim juga ya. Ada hadis ya dari sahabat Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an yang wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan Nabi pernah bercerita. Nah ini kan cerita bahwa ketika saya tidur saya bermimpi didatangi 2 malaikat dan saya kemudian diajak ke sebuah gunung, naik gunung sangat terjal. Kemudian naik gunung, Nabi mendengar sebuah teriakan yang keras. Nah, Nabi tanya kepada malaikat, "Ma hadzal aswad?" Suara apa itu? Ya, suara apa itu? Malaikat menjawab apa? Hadza wa'ul ahlin nar. Itu adalah teriakan dari ahli neraka. Penasaran Kanjeng Nabi, akhirnya melihat di situ ada banyak orang yang digantung kayak orang kambing disembelih. Jadi yang besi dari panas api ditancapkan di mata kaki, dibalik kepalanya di bawah dan pipinya sobek-sobek berdarah, dibakar di bawah api neraka. Tanya Kanjeng Nabi kepada malaikat, "Man haula ya malaikat? Siapakah mereka?"
Malaikat menjawab, itulah umatmu ya Rasul, orang-orang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Ini ancaman jelas ya. Hadis riwayat banyak ulama hadis. Yang kedua kata kanjeng Nabi, orang-orang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan ya, ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama aslinya ada yang tahu Abu Hurairah? Bapak kucing. Nama aslinya siapa? Ayo, nama aslinya. Nah, nggak ada ngerti. Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi ad-Dausi, ya, radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya, pernah ada sahabat yang tanya, akhirnya Nabi menjawab, walaupun kamu menutup puasamu 1 tahun penuh tanpa henti, tidak akan bisa menambah 1 hari puasa sengaja kamu tinggalkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Loh, luar biasa. Jadi hati-hati. Makanya sering saya katakan, biar selamat fiddin wa dunya wal akhirah, kita ikut ulama. Jangan ikut ustadz YouTube tup. Loh, lihat jelas gak apa-apa, Gusmus jelas. Nggih. Kemudian siapa? Siapa lagi yang sering tampil itu? Ya jelas, ya. Gus Magelang itu, Gus Baha Lembang, ya jelas, ya. Gurunya jelas, omongannya jelas, kitabnya ya jelas, tidak apa-apa. Ya. Para hadirin rahimakumullah, paham nggih? Nggih, Bu. Hati-hati. Ibu-ibu nggih ngoten, nggih, wabot ya, blonjo apa dodolan pasar abot, gak kuat, panas ongkep jero pasar. Tetep panjenengan di malam hari tetap wajib niat berpuasa. Perkara besok ndak kuat sebab faktor tertentu, ya silakan berbuka sebelum waktunya dan wajib diqadha. Orang bekerja berat yang mokel ya, atau berbuka sebelum waktunya juga wajib qadha. Juga wajib qadha. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kalau omongane lah apa poso iku, enggak ada luwe. Lah ini hati-hati. Ini omongan yang mufridul shaum, orang-orang yang meremehkan puasa. Nah, para hadirin rahimakumullah, siapa yang boleh berbuka puasa atau tidak berpuasa? Itu ada 6 ya. Saya tambahkan 1. Pertama, anak kecil. Anak kecil ya gak wajib poso, tapi jenengan wajib atau dianjurkan untuk mengajari puasa. Makanya ada poso duhur, poso beduk. Tapi bapaknya jangan ikut-ikutan. Ngajari anaknya poso beduk, ya ibu ngepek mangan, bapaknya melok ndulang, akhirnya katut. Loh, kontek segone tak pangan dhewe. Menghormati orang yang berbuka puasa. Oh, koplak. Ini ya kalau lupa nggak apa-apa. Jenengan poso lupa sak piring entek baru eling nggak apa-apa. Lanjutkan. Tapi ya tak pikir gak ono wong lali sak piring. Lek ngombe srit lali ping loro saya yakin ada lupa, tapi lek sak gelas entek itu enggak lali. Ngelali gitu kan. Nah, anak kecil ya gak usah dibahas ya. Yang kedua, orang sakit ya. Tadi ayatnya kan maridun au ala safarin, orang sakit atau dalam perjalanan. Dirinci lagi sakit apa dulu yang bisa berbuka bisa meninggalkan puasa. Ya, salah satunya ijma ulama. Bentuk sakit apa? Misalnya sakitnya menahun, tidak sembuh-sembuh, ya, boleh tidak berpuasa. Ya, nanti perkara qadha fidyahnya saya akan sampaikan kalau ada waktunya, karena ada rincian sendiri nanti. Ya. Ahli waris ketika orang tuanya atau ibunya bapaknya punya hutang puasa, ketika meninggal dalam bulan Ramadan, boleh ahli warisnya itu memuasakan dari orang yang meninggal, boleh. Nanti caranya saya akan jelaskan, ya. Sebab ini enggak umum ini, ya.
Jadi jadi orang yang punya hutang puasa mau meninggal, kemudian anaknya ya mengqadhakan puasa orang tuanya, boleh. Hadisnya sahih, boleh ya. Ya, sebelum itu saya lanjutkan. Sakit khawatir kalau puasa itu bertambah parah, misalnya kan, itu. Atau kalau puasa itu sembuhnya tambah lama, termasuk ya. Atau juga dokter mengatakan, Pak jangan puasa, misalnya ada juga surat keterangan dokter atau keterangan dokter boleh untuk tidak berpuasa. Ini modern, dulu tidak ada surat dokter dulu. Sekarang loro apa yuk iki lho ini nih yo gak percaya saiki Gus. Soale saiki akeh wong pura-pura loro. Tapi lihat dokter, surat keterangan dokter ya asli pakai shot ya. Jadi nggak akan berdusta. Itu ya. Lah nanti saya akan jabarkan. Yang ketiga Pak Musafir tadi ya. Yang keempat ibu hamil dan menyusui. Ya ini sering terjadi kesalahpahaman di tingkat ibu-ibu. Nanti saya jelaskan bagaimana qadha'nya orang ibu hamil menyusui ya. Itu akan apakah qadha' saja, apakah fidyah saja, ataukah qadha' dengan fidyah. Nah ini perlu dipahami. Karena nanti ada solusi lintas mazhab ya. Dan bagaimana kita tidak merusak agama dengan lintas mazhab, ada ilmunya. Ada ilmu kayak kemarin ya, niat puasa kemarin kan, ada ilmunya nih kan. Nah, kemudian lanjut usia, tua renta. Wis tuwek gak kuat puasa, enggak apa-apa. Jangan kemudian panjenengan punya mertua, punya orang tua, punya mbah yang kemudian mentang-mentang belajar agama hijrah-hijrah itu. Saya pernah ya Allah. Jadi teman saya punya anak ya SMA salah satu itu ikut di sekolahnya apa namanya itu? Rais apa? Didoktrin wajib puasa. Akhirnya karena ilmunya cetek ya, pokoknya wajib puasa, semua orang wajib puasa ini. Akhirnya pulang ke rumah baik usia 72 tahun diskongkon poso. Ini gak poso kafir sampean. Coba Bu, kelas 1 SMA lon baik di kafir no. Digepui di Masya Allah niki. Jadi fakta ini ya. Hati-hati. Nah, kemudian lanjut usia tua renta. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana orang tua lanjut usia yang apakah bagaimana cara fidyahnya, ya kan? Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Kemudian pekerja berat ya, pekerja berat boleh tidak berpuasa. Ya, boleh. Dengan syarat tadi malamnya tetap wajib niat puasa Ramadan ya. Yang terakhir adalah perempuan yang haid dan nifas. Difahami Ibu ya, nifas. Cuma yang kesampean bingung nanti adalah tentang beban fidyah dan qadha antara ibu menyusui dan hamil. Ini pasti ada perbedaan pendapat. Tapi saya akan fokus kepada pendapat dari mazhab Syafi'i biar enggak bingung ya. Lah para hadirin rahimakumullah, yo setengah songo. Ya wis. Lanjut apa mboten iki? Nggih. Lah untuk lanjut usia tua renta, orang yang tua renta atau lanjut usia itu dirinci lagi. Kalau orang itu masih kuat berpuasa ya puasa biasa normal. Yang kedua, kalau tidak kuat puasa tetapi di luar Ramadan mampu berpuasa, maka wajib qadha. Jadi harus dibedah dulu. Sekarang ini nyun sewu, akeh penyakit gak karuan, model-model penyakit kaya wonge kakean gaya. Penyakit ya kakean gaya pisan ya. Wong saiki modern ya. Atau juga tidak kuat puasa dan juga setelah Ramadan tidak kuat puasa, maka cukup dibayar fidyah. Boleh dibayar fidyah. Nanti saya akan jelaskan. Kok boleh? Wa 'alal ladzina yatiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat melaksanakan ibadah puasa, jika mereka tidak kuat berpuasa, membayar fidyah untuk orang miskin. Loh, ayatnya global kan nggih? Global.
orang yang berat berpuasa siapa? Lah kita nggak paham. Coba sampai belajar Quran, kembali kepada Al-Quran. Bingung sampean, ini berat iki apa modelin? Yatiqunahu, orang-orang yang berat puasanya. Ya, fidyatun, wajib bayar fidyah. Yatiqunahu itu apa? Ini harus belajar. Makanya tanyalah kepada yang paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Fathul Qorib kita fokus Syafi'i ya, karena kalau nggak fokus Syafi'i bingung, karena banyak pendapat di dalam fidyah dan qadha ya. Dan kita nggak mungkin ngawur tentang hukum fidyah. Masa adanya orang, Pak, bagaimana hukumnya anak saya hamil sekian prosoku, gitu saya, prosoku, tak kira, itu sudah wis, jangan dianggap, karena harus jelas, ya harus jelas, kecuali memang orang itu alim, ya terkenal juga alim, berilmu, boleh ditanya. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib, Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi rahimahullah yang wafat tahun 1512 Masehi dari ulama Syafi'i. Kalau sampean mau tahu itu namanya kitab apa? Fathul Qorib ya, kitab Fathul Qorib. Orang tua renta sekali, beda ya, orang tua renta sekali, dan juga orang sakit-sakitan tidak sembuh itu tidak apa? Ketiga kelompok ini tidak diharapkan atau tidak mungkin ada kesembuhan, maka dianggap tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, boleh tidak mengganti puasa, cukup membayar fidyah. Saya ulangi, orang tua yang tidak mampu atau tua renta sekali, atau orang tua sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh, ya maka ya dianggap orang tidak mampu berpuasa, boleh berbuka, bukan maksud boleh tidak berpuasa, dan tetap wajib memberi makan orang miskin sebagai fidyah, dan itu menggantikan puasa, ya menebus puasanya. Ini paham ya. Jadi tapi dulu tadi kriterianya orang tuanya, kalau kuat puasa ya normal, tadi ya 4 kriteria tadi dilihat dulu, ya fidyah. Kalau puasa ya umur 100 lebih, ya enggak mampu. Enggak bisa puasa sakit-sakitan, ya fidyah. Berapa fidyahnya? Satu dalam mazhab Syafi'i ya, fidyah itu ya satu mud. Itu kalau dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili itu 0,675 kg. Berapa itu? 6, iki ibu sing ngerti ono-onane. Pinten, Bu? 7 on kurang. Anggap 7 on lah, itu satu mud, 7 on kali. Kali per hari, per hari. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, tapi kalau kita pakai mazhab Hanafi 2 mud, 2 kali lipat. Jadi nanti saya terangkan biar nggak bisa mencolot. Tapi wes bengi. Ya. Lah, fidyah, apa fidyah itu? Fidyah itu dari master kata fada. Fada itu artinya menebus, menebus atau mengganti. Jadi kalau meninggal dia tertinggal berapa hari puasanya, dihitung, ya, dihitung kali hari yang ditinggal atau hari yang tidak berpuasa. Setiap hari 1 mud, ya, 1 mud. Atau dalam ukuran Wahbah Zuhaili itu adalah 3/4 liter. 3/4 liter. Atau juga cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Ini. Oke, cakupan. Tapi tangannya wong Indonesia cilik-cilik. Ini cakupan 2 tangan dewasa Arab. Wonge gede, tangannya ya ombo. Makanya Wahbah Zuhaili sebagai orang Asia, yaitu ngukur lagi bagaimana cara mengukur itu, ya. Akhirnya dikatakan oleh beliau, sebagian ulama sebelumnya mengatakan 0,6 kg atau 6 on.
pendapat yang lama. Nah kemudian beliau menghitung sendiri, beristihad, mengatakan setara 1 mud setara dengan berapa? 675 gram. Ya, 675 gram atau 6,75 on. Nggih bener nggih, Bu. Nah niku dihitung 1 mud per hari, Pak, nggih, per hari. Untuk al-ikhtiyatu, hati-hati jangan dipaskan apa? 6,75 on. Ya jangkepkan tadi, Bu, ya, 7 on atau 1 kilo sekalian, enggak apa-apa. Apakah boleh? Boleh. Jenengan fidyah ketemu misalnya berapa? 18 kilogram. Jenengan ngei ten yang miskin 10 karung nggih mboten napa-napa. Sisanya sedekah nggih. Yang enggak boleh adalah di bawah standar. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh lagi jenengan fidyah sebelum Ramadan mboten sah. Karena belum dilakukan, harus ketika ada 3 cara menurut Imam Ar-Ramli dalam kitab Al-Fatah Ar-Ramli fi furu'il fiqhil Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ada 3 cara untuk fidyah. Orang seperti tadi ya. 1 adalah fidyah tiap hari. Tiap hari fidyah. Bisa dalam bentuk sampai masa piyambak, karena sejatinya fidyah makanan ya. Makanan, Bu. Tapi ibu masak dhewe, Pak. Ya, pokoknya sedina sak piring lah ngono ya. Sak piring berapa on itu piringnya? 1 nasi, Bu. Makan 3 kali. Anggap aja 3 kali sak bakul. Sak bakul menino ya. Boleh masak sendiri. Yang kedua boleh memberi bahan makanannya, boleh. Jenengan kono beras, daging. Wah, apa maneh? Sing cumi-cumi, enggak apa-apa. Loh, lek mampu, gak mampu ya beras, tempe tahu, pecel, bahan mentah. Atau yang ketiga, uang tunai. Boleh. Loh, kok bisa? Karena yang membolehkan uang tunai fidyah dalam bentuk uang cuma 1 mazhab. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, Syafi'i, mazhab Hambali tidak membolehkan. Tetap harus makanan pokok. Lah, ini adalah pendapat yang lama. Ulama-ulama yang sekarang itu beda. Salah satunya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Imam besar Istiqlal Al-Hadis, ya, Al-Hadis. Beliau mengatakan boleh dengan alasan kebutuhan sekarang tergantung dia. Kalau di rumahnya banyak makanan tapi tidak punya uang, boleh untuk diberikan berupa uang. Nanti akan saya jelaskan. Ini butuh waktu ya, detail ini. Ya, biar jelas. Ya. Nah, ini repot sih. Atau sambung Rabu depan. Oke. Terakhir, Bu, nggih. Terakhir kesimpulannya, nanti ini belum tentang kafarah orang jima ya, siang hari Ramadan. Nah, kesimpulannya jadi tetap siapapun wajib berpuasa Ramadan, ya. Cuma ada tata cara harus ditaati. Dan juga tadi saya ingatkan bagi para pekerja berat, kalau dalam Ramadan siang hari itu berat kerjanya, tetap di malam hari wajib niat puasa Ramadan. Dan siang harinya masalahnya nggak kuat atau nggak kuat, ya tinggal di lapangan saja, ya. Itu ya, jadi harus tetap diingatkan, tetap niat puasa di malam hari. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udhu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk niat puasa yang sebulan kemarin kan minta share. Oh, iya,